Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Marcelina Biua, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya. Di sini saya ingin membahas mengenai permasalahan pemerintah yang berada di Indonesia. Ada banyak permasalahan pemerintah ya. Permasalahan pertama yaitu integrasi pemerintah daerah yang masih rendah. Ilustrasi tingkat integrasi penyelenggaraan pemerintah daerah masih sangat mengkhawatirkan. Hal ini mewujudkan dari banyaknya temuan penyimpanan dalam penyelenggaraan baik yang dilakukan kepala daerah maupun pegawainya. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Handi Prabowo mengatakan, berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasannya, terdapat 3 permasalahan krusial yang terjadi pada pemerintah daerah yang memerlukan tindak lanjut serius. Permasalahan itu ialah masih rendahnya tingkat integrasi baik kepala daerah maupun pegawainya, kualitas dan perencanaan pengelolaan keuangan yang belum memadai, serta proses perizinan yang lama dan mahal. Dia menuturkan meski deklarasi dan sistem pencegahan anti korupsi telah banyak dilakukan, namun fakta korupsi masih sering terjadi di tubuh pemerintah daerah. Dalam kurang waktu 2004 sampai 2017, terdapat 392 kepala daerah yang tersangkut hukum yang dinominasi kasus korupsi. Terbesar kasus korupsi 313 kasus, lalu dari 108.000 wajib lapor LHKPN masih 41% wajib LHKPN yang sama sekali belum pernah melaporkan. Kata Hadi di Bandung, Jawa Barat, Senin 11/12. Hal ini lanjut Hadi menunjukkan lemahnya integrasi individu penyelenggaraan pemerintah daerah. Praktik korupsi merupakan gejala lemahnya integrasi individu, institusi, dan antara institusi di pemerintah daerah, tuturnya. Adapun persoalan menyangkut belum baik pengelolaan dan perencanaan anggaran, salah satunya terdapat program dalam RPJMD yang tidak sejalan dengan RPJP. Juga adanya dokumen perencanaan yang belum bersih dari kepentingan individu. Yang diinginkan bukan yang dibutuhkan. Tandasnya, selain itu, struktur belanja tidak langsung masih lebih besar dari belanja langsung. Derajat ekonomi fiskal yang masih relatif rendah. Proporsi belanja modal masih kecil, hanya 18% dari total belanja. Tuturnya lagi, dia melanjutkan banyak penyalahgunaan praktik pajak, dari retribusi berupa pemerasan dan penyelewengan, pegadaian barang jasa, belanja hibah dan bansos, belanja perjalanan dinas, fiktif, dan ungkap Hadi. Jika dibiarkan, ini berdampak pada kurangnya biaya daerah sehingga bisa meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Adanya mata rantai antara korupsi dengan kejahatan terorganisir paparannya. Lebih lanjut, dia menuturkan, dalam mengatasi lemahnya integrasi ini, anggota legislatif harus berperan. Salah satunya, anggota DPRD harus benar-benar memahami fungsi kedewanan. Pelaksanaan oleh DPRD tidak boleh menghasilkan korupsi, seperti setoran uang dalam pembahasan. Permasalahan kedua yaitu permasalahan kemiskinan di Indonesia. Tangerang Selatan, 19 Januari 2019.
Kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara berkembang yang paling menjadi perhatian dunia, khususnya Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan kondisi yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Menurut Supriyatna, penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang paling menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Lebih lanjut, menurut Email Salim, 5 karakteristik penduduk miskin yaitu: pertama, tidak memiliki faktor produksi sendiri. Kedua, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Ketiga, tidak pendidikan pada umumnya rendah. 4. Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas. Dan kelima, di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang menandai. Adapun faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, namun tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang menandai. Faktor selanjutnya biasanya disebabkan oleh keterbatasan modal, karena mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Dapat pula berasal dari faktor eksternal, yaitu krisis ekonomi, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin. Faktor lainnya menyebabkan kemiskinan yaitu pola pikir. Pola pikir masyarakat Indonesia adalah pekerjaan menurut antara generasi, seperti bila ibunya mengemis, maka jika ibunya akan menyuruh anaknya mengikuti pekerjaan ibunya, yaitu mengemis juga. Bila ibunya bekerja lebih giat dan mengubah pola pikir tersebut, maka anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa mengembangkan keterampilan. Dengan pendidikan dan keterampilan yang layak, maka dapat menaikkan taraf kesejahteraan hidup ibu dan anak tersebut. Bila semuanya masyarakat Indonesia mempunyai pola pikir seperti itu, maka tidak sulit untuk memberantaskan kemiskinan di Indonesia. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dapat berupa menciptakan lapangan kerja. Pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran sendiri merupakan salah satu faktor penyebab terbesar kemiskinan di Indonesia. Pemberatan kesejahteraan sosial seperti yang kita ketahui, ini juga merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Dalam prakteknya, ini masih sulit diwujudkan. Daerah-daerah terpencil di Indonesia bisa dibilang jauh dari kata sejahtera, karena dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat sering kali tak sampai ke daerah terpencil karena adanya korupsi. Di pemerintahan yang seharusnya mentransfer dana tersebut, bila dilihat lagi masih begitu banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau listrik, bahkan teknologi. Pemerintah seharusnya menjamin dana perimbangan tersebut sampai ke daerah-daerah terpencil agar daerah tersebut dapat melakukan pembangunan. Dengan terpenuhnya aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mengembangkan pendidikan dan keterampilan, tentunya kemiskinan bisa diatasi perlahan-lahan.
Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2021, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal. Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi pendekatan ekonomi, tetapi memerlukan diagnosis yang lengkap dan menyeluruh terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah. Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan seperti faktor penyebab, proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan, dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan, serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten atau kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosial, ilmu antropologi, dan ilmu lainnya. Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran. Perlu kita ketahui, sebagai besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan ditempa secara utuh dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional. Program penanggulangan kemiskinan harus bertumpu pada peran serta aktif dan produktivitas rakyat diupayakan untuk menumbuhkan kemandirian penduduk miskin. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya patut mendapatkan acungan jempol atas berbagai usaha yang telah dijalankan dalam bentuk strategi penanggulangan kemiskinan. Segala program penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan dilakukan pemerintah sudah sepatutnya kita dukung bersama. Yang terakhir, setiap program yang pemerintah programkan tidak akan bisa terwujud bila tanpa kontribusi masyarakat Indonesia sendiri. Maka dengan itu, masyarakat Indonesia hendaknya meningkatkan kesadaran dalam ikut berkontribusi untuk membantu mewujudkan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Sekian dari permasalahan pemerintah yang tadi saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.